Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jeheti. Dina Marlina. Saya Musail Waidurat. Dan saya Asnawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas perubahan makna dalam semantik. Selamat menyaksikan. Bahasa selalu mengalami perkembangan, dan dalam perkembangannya, makna suatu kata dapat mengalami perubahan. Perubahan makna mempunyai dua pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu makna sebuah kata secara sinkronis tidak akan berubah. Artinya pernyataan ini memiliki pengertian bahwa jika secara sinkronis makna sebuah kata tidak akan berubah, maka secara diakronis makna bisa berubah. Dan pernyataan yang kedua yaitu bahwa makna sebuah kata secara sinkronis dapat berubah, memiliki pengertian bahwa tidak setiap kata maknanya harus atau akan berubah. Banyak kata yang maknanya sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. Apa sih penyebab perubahannya? Sebab-sebab perubahan memiliki 9 faktor. Yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Contohnya pada kata sastra. Dulu kata sastra berarti buku yang baik isinya dan baik bahasanya. Kini bahasa sastra berarti karya yang bersifat imajinatif dan kreatif. Yang kedua, perkembangan sosial budaya. Contohnya pada kata saudara. Saudara berasal dari kata Sanskerta yang berarti seperut atau sekandung. Tetapi pada saat ini kata saudara itu digunakan untuk menyebut siapa saja yang dianggap sederajat atau berstatus sosial yang sama. Contohnya pada kata saudara, sebangsa dan setanah air. Jadi cakupannya lebih luas, tidak menyempit hanya sekandung. Ada contoh lain seperti ibu dan bapak. Dulu kata ibu dan bapak itu hanya bermakna orang tua kita, orang tua kandung kita. Tetapi pada saat ini ibu atau bapak itu bisa dimaknai dengan orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Contohnya pada kata menggarap dalam bidang pertanian, yaitu menggarap sawah. Tetapi pada saat ini bisa digunakan dalam bidang-bidang lain. Contohnya kata menggarap skripsi. Jadi kata menggarap ini bermakna mengerjakan. Yang keempat, adanya asosiasi. Contohnya, berikan dia amplop supaya urusannya cepat selesai. Kata amplop di sini bukan berarti hanya amplop. Jadi amplop dulu itu hanya sebagai tempat untuk tempat surat gitu. Tetapi amplop di sini berarti uang. Jadi adanya kata kiasan. Yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Contohnya pada rasa pedas, ditangkap oleh alat indera perasa lidah. Tetapi tertukar menjadi ditanggap oleh alat indera pendengar. Seperti contohnya omongan tetangga itu pedas gitu. Jadi yang tadinya harus ditangkap oleh alat perasa lidah, tetapi ditangkap oleh alat pendengaran gitu. Yang selanjutnya itu perbedaan tanggapan. Contohnya itu perbedaan tanggapan itu adalah kata bini. Kata bini dalam kata bini itu bisa dianggap peyoratif, sedangkan kata istri dianggap amelioratif. Dan selanjutnya adalah adanya penyingkatan. Nah, penyingkatan ini bisa disebut dengan berkata ayah meninggal. Tentu, nah di sini maksudnya meninggal dunia, tapi hanya disebutkan meninggal saja. Dan selanjutnya adalah proses gramatikal. Nah, proses gramatikal ini kata jalan yang berubah menjadi berjalan-jalan. Nah, yang selanjutnya pengembangan istilah. Nah, pengembangan istilah ini pengembangan yang kata papan yang semulanya bermakna lempeng, nah, kayu tipis, kini diangkat menjadi istilah untuk makna perumahan. Lalu apa saja jenis-jenis perubahannya? Jenis-jenis perubahan makna ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu meluas. Nah, yang dimaksud dengan perubahan secara meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya atau pada awalnya hanya memiliki sebuah makna atau suatu makna. Akan tetapi karena berbagai faktor sehingga kata-kata tersebut bisa memiliki makna-makna yang lain. Contoh misalnya seperti kata saudara. Kata saudara yang dahulunya hanya mempunyai makna yaitu seperut atau sekandung, sekarang berkembang menjadi memiliki beberapa makna. Misalkan saudara saya hanya 2 orang, lalu kemudian saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nah, ini membuktikan bahwa perubahan makna ini terjadi. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis perubahan makna secara
menyempit atau sempit. Perubahan makna secara sempit merupakan suatu gejala yang terjadi pada suatu kata atau sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, namun kemudian berubah menjadi terbatas, hanya memiliki sebuah makna saja. Contoh, kita ambil kata sarjana. Pada mulanya, kata sarjana berarti orang yang pandai atau cendekiawan. Tetapi pada kenyataannya hari ini, kata sarjana itu hanya memiliki sebuah makna saja, yaitu orang yang lulus dari perguruan tinggi. Lalu yang ketiga yaitu perubahan total. Nah, yang dimaksud dengan perubahan total yaitu suatu makna sebuah kata yang berubah total, berubah nama sekali dari makna asalnya. Misalnya kata ceramah. Kata ceramah pada mulanya berarti cerewet atau banyak cakap, tetapi kini menjadi sebuah pidato atau uraian. Lalu kemudian yang kedua yaitu kata seni. Nah, kata seni yang mulanya bermakna air atau kencing, sekarang digunakan sebagai istilah untuk sebuah karya yang merupakan sebuah karya atau ciptaan yang bernilai halus seperti seni lukis, seni rupa, seni tari, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu penghalusan. Nah, penghalusan dalam perubahan makna ini maksudnya adalah suatu gejala yang tampilannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada kata yang digantikan. Contoh, misalnya kata penjara atau bui dengan istilah lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, misalnya babu diganti dengan istilah pembantu rumah tangga. Contoh yang lain yaitu kata buta diganti dengan tunanetra dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu pengasaran. Nah, kebalikan dari penghalusan adalah pengasaran. Yang dimaksud adalah suatu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa menjadi kata yang maknanya kasar. Usaha atau gejala ini biasanya dilakukan oleh orang dalam situasi yang tidak ramah atau dalam keadaan jengkel atau marah. Contoh misalnya seperti pada kata menjebloskan. Nah, untuk kata menjebloskan itu sendiri menggantikan kata memasukkan, digantikan dengan kata memasukkan, dan kata mendepak untuk menggantikan kata mengeluarkan. Sampai di sini dulu ya, kami dari kelompok keempat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.